Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kita akan balik lagi bahas kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, pertarungan Yelin dan Zofan menjadi semakin memanas. Kali ini Zofan tidak bertarung sendiri. Ia dibantu oleh QR. Meski kesannya jadi 2 lawan 1, tapi binatang roh dan juga artefak itu pada dasarnya dianggap sebagai salah satu bentuk kekuatan dari seseorang. Jadi, memang tidak pernah ada larangan tentang masalah ini. Sama kayak di turnamen 100 aliran dulu. Jadi meski Zofan bertarung bersama dengan QR, pertandingan ini masih dianggap sebagai duel 1 lawan 1. Karena QR adalah bagian dari kekuatan Zofan. Nah, sebelum mulai gue mau sedikit cerita aja, bukan ngeluh sih menurut gue. Gue sharing aja bahwa selama seminggu kemarin bener-bener gue diajar baik dalam fisik, mental, segala macam. Dan ya akhirnya gue agak-agak tumbang gitu. Kemarin sempat gak tidur 2 hari juga. Dan ini tadi gue coba untuk menyelesaikan pertarungan antara Zofan dan Yelin. Karena itu gue tadi pagi ngasih pengumuman kalau misalnya gak akan bisa update sore, tapi malam. Ini nanti malam pun mungkin baru akan selesai sekitar jam 7 atau jam 8, nanti gak tahu. Ya semoga aja bisa selesai agak cepat gitu. Lalu kemudian untuk besok hari Selasa, gue mohon izin dulu untuk libur ya, gue mau istirahat dulu karena posisi sedang kecapean banget. Kayak tadi aja baru tidur jam 4, jam 8 udah bangun, terus langsung ngerjain ini semua gitu. Jadi gue mau istirahat dulu untuk hari Selasa dan kita ketemu lagi di hari Kamis. Ya biar bisa terus menjaga performa juga gitu ya. Menurut gue sih gitu, jadi gue izin untuk besok Selasa nggak ada bonusan ya. Ya itu juga alasan kenapa kok hari Selasa ini masih belum bisa menjadikan itu sebagai jadwal tetap. Karena ya terkadang ada sesuatu yang gak terduga seperti ini. Oke, mari kita akan lanjut ke part 130. Part kali ini diambil dari lanjutan bab 706 sampai dengan 713. WR ayo, ronde ketiga akan dimulai. Teriak Zofan yang segera bergegas maju ke arah Yelin dengan jiwa naganya. Lalu QR pun berteriak dan mengikuti Zofan dari belakang. Semua rencana Zofan sudah berjalan sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Meski semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Yelin ternyata. Jadi sekarang dia hanya bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan Yelin. Zofan dan Yelin kini saling bertukar pukulan. Dengan kekuatan dari Soul Melting yang Yelin gunakan, dia memiliki kekuatan yang berlipat ganda. Sedangkan Zofan, dia bertarung bersama dengan QR, berusaha untuk mengimbangi dan terus bertahan dari pukulan Yelin. Kekuatan mereka memang mengerikan. Bahkan setiap kali pukulan mereka beradu, gelombang spiritual akan menghancurkan lingkungan yang ada di sekitar. Sekarang dengan teknik peleburan jiwa atau soul melting tadi, Yelin memiliki pertahanan terbaik dari tubuh naga. Bahkan meski Zofan memiliki pukulan yang kuat pun, itu masih tidak cukup untuk menggores pertahanan Yelin. Sebaliknya, saat Yelin menyerang Zofan, dia harus berusaha dengan sangat keras untuk bisa menahannya. Ya ini memang adalah bentuk dari perbedaan kultivasi mereka. Zofan benar-benar harus memutar otaknya dan menggunakan keistimewaan dari keempat bentuk jiwa naganya untuk bertahan dan juga menyerang Yelin. Tapi meskipun begitu, jika ini diteruskan, maka pada akhirnya jiwa Zofan akan benar-benar terancam. Bahkan saat ini Zofan itu tergolong terbantu karena adanya QR. Jika tidak, Zofan pasti akan segera tumbang setelah menerima beberapa pukulan dari Yelin. WR itu memang istimewa jika kalian ingat. Ia memang hanyalah keturunan dari binatang roh tingkat 6
Tapi sebelum dia lahir, Zofan menggunakan teknik pemurnian tubuh dan kemudian menyerap petir ungu dan diberikannya pada QR. Jadi karena itu juga QR memiliki kekuatan dari binatang suci Phoenix Langit. Jadi QR memiliki kekuatan dari binatang suci Phoenix Langit. Dan dengan begitu QR memiliki cukup resistensi terhadap kekuatan api emas atau kekuatan elemental. Jadi dia tidak takut untuk terus bergerak dan menyerang Yelin. Selain itu QR memang sudah tumbuh semakin besar dan ukurannya pun sudah lebih dari 6 meter. Dan sekarang daya serangnya bahkan jauh lebih mengerikan. Bahkan Yelin sampai dipaksa untuk menggunakan sebagian api emasnya untuk bertahan dari serangan QR. Oh ya, seperti yang ada di part sebelumnya, kekuatan petir dari QR itu memang lebih kuat daripada milik Zofan. Itu karena QR bisa dikatakan memiliki petir ungu sebagai salah satu kemampuan yang ada di tubuhnya. Jadi saat QR tumbuh, maka secara otomatis kekuatan petir ungu di dalam tubuhnya pun akan berlipat ganda alias tumbuh. Karena itu juga QR bahkan sekarang telah memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus binatang suci Phoenix Langit yang memiliki elemen petir. Dengan gabungan kekuatan QR dan juga kemampuan Zofan, akhirnya mereka bisa bertahan dari teknik peleburan jiwa milik Yelin. Bahkan para penonton bisa melihat bahwa kedua sisi kini berada dalam posisi seimbang dan mencoba untuk mencari celah untuk mengambil keuntungan. Seolah-olah kedua sisi bertindak dengan sangat hati-hati dan menghindari kecerobohan yang tidak diperlukan. Tapi pada akhirnya Zofan tahu bahwa Yelin bukanlah orang yang sabar. Karena itu dia memang sengaja mengulur waktu dan membuat Yelin melakukan kecerobohan dan kemudian menyerangnya dan membalikkan keadaan sekali lagi. Tapi apa yang Zofan lakukan ini pun bisa dilihat oleh semua orang. Tidak terkecuali Yelin sendiri. Sayangnya, meski dia mengetahui itu, Yelin tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena itu sekarang Yelin justru malah menjadi semakin kesal setelah melihat apa yang Zofan lakukan. Apalagi saat ini Yelin sedang dilema. Dia sebenarnya itu ingin cepat mengakhiri pertandingan ini. Dia ingin menyerang Zofan dengan kekuatan penuh. Tapi pada akhirnya dia harus tertahan karena dia harus waspada dengan kemampuan QR. Karena jika dia sampai mengabaikan serangan QR, maka dialah yang akan jatuh ke dalam kekalahan. Padahal dia tidak punya banyak waktu lagi, karena pertandingan ini juga akan segera berakhir. Sekali lagi benturan keras terjadi dan Yelin juga melepaskan hujan api emas dari sisik naga emas miliknya. Tapi Zofan dengan sigap merubah jiwa naganya menjadi jiwa naga ungu lalu menyerap api emas yang Yelin keluarkan. Di saat ini Yelin mencoba untuk mengambil kesempatan maju dan mencoba menyerang naga biru dengan cakar naga miliknya. Tapi QR segera menyambar, dia seolah tidak mengizinkan Yelin untuk menyentuh Zofan. Mata Yelin memadat, dia hanya bisa memfokuskan api emasnya kali ini untuk bertahan. Tapi serangan itu cukup kuat sehingga Yelin tetap terkena rebound dan kemudian terlempar ke belakang. Mata Yelin kini memadat, dia menjadi marah. Nenek beruang. Burung kecil ini benar-benar mengganggu. Aku harus mengurusnya terlebih dahulu. Cakar kait naga Yin Yang, teriak Yelin. Lalu tiba-tiba cakar naga di lengan kanannya berubah menjadi kait dan api membakar sekitarnya. Serangan itu langsung mengincar dada Zofan. Mata Zofan memadat dan dia buru-buru mengangkat lengan kilin miliknya dan mencoba untuk menyerang Yelin. Anak muda memang tidak pernah bisa sabar, kata Zofan. Lalu dia pun tertawa. Melihat Yelin yang kini mencoba mengincar ayahnya, WR tidak tinggal diam. Dia segera maju ke depan untuk membantu Zofan. Ini memang adalah kombinasi yang Zofan rancang sebelumnya, di mana Zofan yang akan menjadi tameng dan QR yang akan menyerang Yelin dari belakang. Akhirnya cakar naga Yelin ditangkap oleh Zofan dengan lengan kilin miliknya. Yelin tentu tidak tinggal diam, dia melepaskan api emas untuk membakar lengan Zofan.
Meski itu akan melukai tubuhnya, tapi Zofan tidak akan mati hanya dengan serangan itu saja. Apalagi Zofan adalah kultivator pemurnian tubuh. Tubuhnya jelas cukup kuat untuk menahan satu serangan ini. Sekarang kau akan melihat kemampuan dari lengan kilinku ini, kata Zofan. Tangan Zofan mencengkram erat cakar naga Yelin dan membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. WR melihat hal ini dan segera menyerang Yelin dari belakang. Pertahanan Yelin kali ini benar-benar terbuka lebar dan ledakan terjadi. Lalu fisik dari Yelin sampai terkelupas karena serangan dari WR. Meski hanya sedikit, tapi WR kali ini berhasil memberikan luka pada Yelin. Yelin langsung merasakan rasa sakit di punggungnya. Tapi anehnya, mata Yelin kini memadat dan menjadi lebih serius, seolah dia itu sudah siap untuk menerima semua serangan itu. Saat ini yang Yelin pikirkan adalah membunuh Zofan. Sebelumnya dia telah berulang kali mencoba menyerang Zofan, tapi WR selalu membantunya. Jadi sekarang Yelin berpikir untuk langsung membunuh Zofan meski dia harus menerima luka. Yelin sudah tidak terlihat ragu lagi, dan kemudian dia mengerahkan semua kemampuannya dan bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi Zofan berkata, "Bocah, apa kau berani menyerangku sekuat tenaga? Seharusnya kamu sadar bahwa ini adalah pertarungan 2 lawan 1. Jadi ini tidak akan menguntungkan dirimu. Meski kau berhasil melukaiku, tapi kau pun akan terus terluka jika terus seperti ini." Yelin kemudian mencibir, "Melukaiku? Sepertinya kau terlalu halu. Meski aku mendapatkan luka, tapi itu tidak akan cukup untuk membunuhku. Sedangkan kamu harus bersiap-siap untuk mati. Aku tidak akan jatuh lagi dalam jebakanmu dan akan kubunuh binatang rohmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuhmu." Setelah selesai mengatakan itu, jiwa Yelin seperti keluar dari tubuhnya dan kemudian menunjukkan cakar naga yang terbuat dari api berwarna emas. Zofan melihat itu dan hanya menyeringai, lantaran jika jiwa itu menyerang dirinya pun, dia masih memiliki api biru yang bisa menahan jiwa dari Yelin. Tapi Yelin kemudian menangkap Zofan dan menahannya. Sedangkan tubuh fisik Yelin ini merubah lengannya menjadi cakar naga juga, dan kemudian dia berbalik untuk menyerang WR. Jadi di sini Yelin itu sengaja membagi jiwa dan tubuh fisiknya. Jiwa ia gunakan untuk menahan Zofan, sedangkan tubuh fisiknya ia gunakan untuk menyerang WR. Ini memang adalah ide yang bagus, lantaran WR memang memiliki resistensi pada kekuatan elemental. Tapi dalam hal kekuatan fisik, WR itu sangat lemah. Jadi jika dia terkena serangan fisik, maka dia jelas akan mendapatkan luka yang fatal. Semua orang melihat ini dan terkejut, dan mereka tahu bahwa ini adalah situasi yang berbahaya bagi WR. Dan jika WR mati di sini, maka Zofan tidak akan punya lagi harapan. Yelin kini menyeringai dan dia berteriak, "Cakar naga Yin Yang, teknik ilusi nyata." "Zofan, kamu terus-terusan membuatku gila dengan semua rencanamu. Sekarang kau tidak akan punya harapan lagi. Setelah binatang rohmu mati, maka kau tidak akan bisa bertahan lagi. Kau tidak akan punya waktu untuk menyelamatkannya kali ini," kata Yelin sambil tertawa. Jadi ini memang sebenarnya adalah jebakan dari Yelin untuk mengecoh Zofan. Dia seolah-olah ingin menyerang Zofan, padahal tujuan utamanya adalah WR. Dan sekarang Zofan masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Sedangkan di sisi lain, Wu Qingqiu yang melihat ini pun tidak mengira bahwa Yelin akan mempermainkan Zofan kali ini. Dia bahkan sampai berkata, "Aku tidak menyangka kalau junior bahkan akan memulai menggunakan brainstorming. Meski aku tahu bahkan dia bukan orang yang bodoh, tapi baru kali ini aku melihat ada orang yang sampai memaksanya melakukan ini. Dia bahkan mengerahkan seluruh kemampuannya dan melakukan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya." Semua orang dari sekte Taigeng pun mengangguk. Mereka tahu bahwa saat ini Yelin memang sedang serius. Namun, pada saat serangan Yelin hampir mengenai WR, Zofan menyeringai dan cahaya keemasan bersinar di pupil mata kanannya.
Aku tidak peduli dengan apa yang mau kau lakukan. Tapi setelah kau melakukan kecerobohan seperti ini, maka itu sudah cukup untukku. Tahap pertama mata dewa Kongming, teleportasi instan. Zofan langsung menghilang dan dia bertukar posisi dengan KWR. Serangan fisik Yelin segera membentur lengan Kilin Zofan dan ledakan keras pun terjadi di sana. Mata Yelin memadat dan dia tampak sangat terpukul. Apa yang terjadi? Bagaimana burung itu bisa pergi? Di saat yang sama tiba-tiba suara petir ungu meledak-ledak. Jiwa Yelin yang semula mencengkram Zofan kini berhadapan dengan KWR. Dan dengan kipasan sayap dari KWR, sosok jiwa Yelin seperti dihapuskan. Jiwa Yelin seperti dipaksa untuk kembali ke tubuh fisiknya. Nah, ini kayak kemampuan dari jurus Yelin. Dari namanya tadi juga adalah teknik ilusi gitu ya. Jadi meski wujudnya ini adalah jiwa, dan seolah-olah Yelin itu memisahkan antara jiwa dan fisiknya, tapi sebenarnya jiwa itu hanyalah bentuk bayangan atau ilusi. Karena ketika Yelin berada di fase soul melting, jiwa dan tubuh fisiknya itu sudah menyatu. Maka ketika KWR menghancurkan jiwa dari Yelin ini, itu tidak berarti bahwa KWR membunuh Yelin. Karena itu hanyalah sebuah bentuk ilusi atau bayangan. Nah, berbeda dengan ahli di ranah virtual lainnya, ketika jiwa mereka hancur, maka dia pasti akan mati. Lalu setelah itu KWR langsung melesat ke arah tubuh fisik Yelin. KWR meraih dada dari Yelin dengan kuku tajam di kakinya. Tapi Yelin dengan sigap berbalik. Dia memiliki refleks yang cukup baik dan memberikan punggungnya. Karena dada depan dari Yelin saat ini sudah tidak terlindungi lagi oleh sisik naga. Karena itu, KWR akhirnya mencengkram punggung Yelin. Lalu di momen ini KWR melepaskan petir ungu yang terkuat miliknya. Karena itu juga Yelin tidak bisa menghindari serangan ini dan petir ungu menyambar tubuhnya sampai ke organ dalamnya. Rasa sakit yang ditimbulkan sungguh mengerikan. Bahkan Yelin tidak bisa menahan diri untuk menjerit. Seolah-olah semua organ yang ada di dalam tubuhnya hancur seketika. Yelin melakukan kesalahan yang besar. Saat ini, bukannya dia memiliki peluang untuk mengalahkan Zofan, justru dia hampir kehilangan nyawanya. Melihat ini, Wu Qingqiu dan juga kedua Supreme sangat terkejut. Bahkan mereka sampai ingin melompat dan menyelamatkan Yelin. Meskipun pada akhirnya itu sudah terlambat, karena semuanya terjadi dengan begitu cepat. Yelin kini tampak menahan nafasnya dan untuk pertama kalinya Yelin merasakan tubuhnya bergetar. Meski Yelin awalnya itu berniat untuk mengalahkan Zofan dengan strategi miliknya, tapi rupanya itu justru membuat dia dipermainkan lagi oleh Zofan. Sekarang punggung Yelin terlihat berdarah dan KWR berhasil mencabut lagi sisik naga dari punggung Yelin. Cederanya kini sangat parah dan dia kembali kehilangan kehormatannya. Ya, kehilangan sisik naga itu artinya kehilangan kehormatan. KWR kini mundur dan kembali ke sisi Zofan. Ayah, maafkan aku. Sayang sekali dia berbalik di saat-saat terakhir. Jika tidak, aku pasti sudah mencabut jantungnya. Tidak masalah. Refleks anak ini memang sangat cepat, jadi tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi sekarang, dia sudah kehilangan sisik naga di area depan dan belakang. Dengan begitu peluang kita untuk menyerangnya akan menjadi semakin besar, kata Zofan sambil tertawa dengan semangat. Dengan tawa lebar, Zofan memandang Yelin dan berkata dengan arogan, "Kamu memang lebih kuat dariku, tapi sayang sekali jika kau mau menang dariku, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatanmu saja. Kamu harus menggunakan otakmu juga. Dan jika tidak, maka kau bahkan tidak akan sadar kalau kau tiba-tiba mati. Dan akan kuberitahu kau satu hal, bahwa apa yang kau lakukan sebelum ini adalah tindakan yang sangat bodoh. Seharusnya kau pun sadar bahwa aku selalu mempermainkanmu. Jadi bagaimana mungkin aku akan jatuh ke dalam perangkapmu? Kau masih terlalu muda untuk beradu pikiran denganku." Mendengar itu pipi Yelin memerah dan dia menggertakkan giginya karena merasa sangat marah. Ini adalah kali pertama dia dipermalukan sampai titik serendah ini.
Para penonton pun sama terkejutnya dengan Yelin. Sebelumnya mereka mengira kalau Yelin telah menjebak Zovan. Tapi rupanya Zovan hanya mempermainkan Yelin. Bahkan Yelin tidak sadar kalau masuk ke dalam jebakan Zovan. Wentao kini tampak kasihan saat melihat Yelin. Zovan benar-benar menghancurkan Yelin dalam segi taktik. Jelas-jelas Yelin memiliki fisik yang sangat kuat, tapi sejak awal dia rupanya selalu berada di dalam telapak tangan Zovan. Meski dia sempat memiliki harapan, tapi ternyata itu dihancurkan, bahkan dia sampai terluka parah oleh Zovan. Pemikiran Zovan memang sungguh terbuka dan sudah berada di level yang berbeda. "Saudara Wen, apa maksudmu?" kata Tian Sang dengan wajah bingung. Wentao kemudian tersenyum sambil berkata, "Kamu tentu paham dengan yang disebut Taoisme. Taoisme adalah tujuan hidup dari seorang kultivator, dan Taoisme memiliki banyak jalannya sendiri. Ada yang mengandalkan kekuatan ataupun strategi. Semuanya akan berkembang sesuai dengan jalan yang dipilih oleh ahli itu. Yelin adalah orang yang masih sangat polos tentang Taoisme, dan dia justru bertemu dengan Zovan yang sangat-sangat memahami Taoisme dengan baik. Karena itu sangat wajar bahwa pada akhirnya Yelin terus dipermainkan oleh Zovan. Bahkan semakin dia mencoba untuk mengikuti jalan dari Zovan, dia justru akan semakin jatuh ke dalam perangkap Zovan. Zovan memang lebih lemah dalam hal kekuatan, tapi dia selalu berada beberapa langkah di depan Yelin. Jadi saat Yelin mencoba untuk mengikutinya, Zovan tahu apa yang harus dia lakukan. Inilah wujud dari dominasi yang sesungguhnya. Wentao kini kembali menatap langit dan kemudian bergumam. Sebentar lagi waktu akan habis, dan kemungkinan besar jika Yelin terus bertarung, ia hanya akan masuk ke dalam jebakan dari Zovan yang lainnya. Maka akhir dari pertandingan ini sudah bisa ditebak bahwa pertandingan ini akan berakhir seri. Setelah itu Wentao melihat Zovan dan kemudian tertawa lagi. Saudara Zhou memang mengerikan, bahkan sampai akhir pun dia tidak berhenti untuk memprovokasi Yelin. Dia tahu bahwa Yelin sangat haus akan kemenangan, dan kata-kata darinya justru semakin membuat Yelin kehilangan kesabarannya. Saudara Zhou memang lebih berbahaya daripada iblis. Dia pintar mempermainkan perasaan dari lawannya, hingga secara tidak sadar lawannya pun akan menunjukkan kelemahan mereka tanpa mereka sadari. Tian Sang mendengarkan ini dan tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Dia menganggukkan kepalanya, dan memang seperti itulah Zovan yang dia kenal sejak lama. Dan di arena pertarungan, kini Yelin tampak terengah-engah, dan dia sudah kelelahan baik secara fisik dan juga mental. Apalagi setelah serangan dari QR sebelumnya, jantungnya pun kini terasa sangat sakit. Dia tahu bahwa organ bagian dalamnya pasti sudah terluka parah. Sekarang dia tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Namun ketika hatinya menjadi sangat kacau karena balon hijau meletus, tiba-tiba sebuah teriakan masuk ke dalam telinganya. "Junior, dia sengaja menjebakmu dan membuatmu jatuh dalam kecemasan. Kamu tidak boleh tertipu. Ingatlah, saat kau tidak tahu bagaimana harus bertindak, cukup ikuti saja kata hatimu." Mendengar itu, Yelin agak bergetar dan kemudian dia berbalik lalu melihat sumber suara itu. Dan orang itu tidak lain adalah Hu Qingqiu. Yelin segera menarik nafas dan menjadi jauh lebih tenang. Lalu dia perlahan melihat kenangannya di masa lalu. "Guru, besok pertandingan antara murid luar akan dimulai. Dan para tetua hanya akan menerima 10 orang untuk bisa masuk ke murid bagian dalam. Sedangkan aku hanya berada di peringkat 21 di pintu luar. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Yelin pada masternya yang juga bisa dipanggil dengan sebutan Longzhu. Longzhu membuka matanya dan kemudian berkata dengan ringan, "Maka hancurkan 20 orang yang ada di atasmu." "Tapi guru, bagaimana caraku mengalahkan mereka?" "Bunuh mereka semua,
Atau jika kamu tidak bisa, maka kau tidak perlu lagi datang ke tempat ini atau menemuiku. Jawab Longsu dengan suara dingin. Yelin pada saat itu masih lebih muda, jadi dia terus bertanya, "Guru, bagaimana caraku untuk membunuh mereka? Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Selain itu, pintu dalam akan menerima 10 murid saja. Jadi bukankah aku hanya perlu membunuh 11 orang supaya aku bisa masuk ke dalam 10 besar? Lakukan yang kukatakan, dan jika kau tidak mau maka keluarlah dari tempat ini," kata Longsu dengan ekspresi marah. "Tunggu, guru kenapa memarahiku? Apa aku melakukan sebuah kesalahan?" tanya Yelin dengan keheranan. Dan Longsu berkata, "Manusia adalah orang yang oportunistik dan lemah. Jika kau memiliki dua pemikiran itu maka kau tidak layak untuk menjadi muridku. Di dunia binatang roh, berbagai ras diatur menggunakan tingkatan. Apa kau tahu kenapa seperti itu?" Yelin menggelengkan kepalanya dan tampak bingung. Lalu Longsu berkata, "Itu karena di zaman kuno dunia sangatlah kacau. Lalu para binatang roh saling berhadapan satu sama lain. Dan saat mereka kalah maka mereka akan digolongkan ke golongan terendah. Dan begitu pun untuk yang menang. Setiap kali mereka menang maka mereka akan naik tingkatan dan bisa bertahan hidup untuk waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya kami kelima binatang suci berdiri sampai akhir, dan setelah kami bertarung berulang kali, kami masih belum bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertandingan selalu berakhir seri, meski kami semua memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dari seluruh binatang roh. Itulah cara kami sebagai binatang roh. Kami memiliki satu tujuan dan hanya satu kata yang bisa kami terima. Itu adalah menang. Kemenangan mengandung seluruh makna kehidupan, kehormatan, martabat, dan juga banyak hal yang lainnya. Jadi tidak peduli siapapun musuhmu, tidak peduli sekuat apapun dia atau selemah apapun dia. Kamu hanya perlu melakukan satu hal, dan itu adalah menang. Aku tidak peduli bahkan jika kau harus menyingkirkan 100 orang dari sektemu sendiri. Tapi kamu harus menjadi pemenang. Bahkan jika kau harus mempertaruhkan nyawamu pun, kau harus tetap maju dan menang. Sekarang kau memiliki waktu 3 bulan sampai pertandingan di antara murid luar. Aku akan melihat hasil dari latihanmu," kata Longsu yang kemudian perlahan memejamkan matanya dan kembali tidur. Mendengar itu, Yelin kemudian memberi hormat dan mundur setelahnya. Lalu setelah 3 bulan kemudian Yelin kembali ke tempat itu dan dia tampak babak belur. Tapi wajahnya tampak sangat gembira dan dia berkata, Guru, aku menang." Longzu menatapnya dengan dingin lalu dia berkata, "Apa kamu telah mengalahkan semua orang?" "Ya, aku mengalahkan mereka semua. Mereka sampai menganggapku gila dan mereka bahkan mulai takut untuk menyentuhku. Akhirnya aku berada di posisi pertama," kata Yelin sambil tersenyum. Lalu setelah itu Yelin menatap gurunya lagi dan berkata, "Guru, Anda memang benar bahwa manusia selalu mementingkan dirinya sendiri dan mereka lemah. Sekarang mereka tahu kekuatanku dan mereka memilih untuk mundur dan tidak berani menantangku. Mereka terlalu lemah sampai mereka menghujatku dan mengatakan kalau nuraniku telah rusak. Bahkan jika aku masuk ke pintu dalam pun mereka mengatakan kalau itu semua percuma dan mereka mulai menertawakanku. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Aku tahu mereka hanya iri dengan apa yang bisa kulakukan tapi mereka tidak bisa melakukannya. Mereka nyinyir seperti para netizen." Mendengar itu Longsu mengangguk dan kemudian berkata, "Manusia dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan. Mereka lupa akan esensi dan kemenangan. Lalu sekarang kamu sudah mengetahui semuanya. Maka kamu layak untuk menjadi muridku dan kamu bisa melayani orang tua ini."
Lalu tiba-tiba gelombang energi menyebar dari alis Longzhu, keluar setetes darah yang perlahan jatuh ke kening Yelin dan meresap ke dalam keningnya. Lalu setelahnya Longzhu mengambil sisik terbalik di belakang telinganya. Dia menggunakan cakarnya sendiri dan perlahan meletakkannya di atas kepala Yelin. Longzhu kemudian menyemburkan api emas dari mulutnya ke arah sisik terbalik itu dan juga Yelin. Akhirnya keduanya pun terbakar di dalam api emas. Perlahan, sisik terbalik itu mulai melebur dan menyatu dengan tubuh dari Yelin secara sempurna. Dan itu adalah hari di mana Yelin terlahir kembali dan menjadi penerus dari sang naga langit. Karena pembaptisan ini juga Yelin telah mewarisi hasrat dari binatang suci, yaitu hasrat untuk terus menang. Dan setelah mengingat semua itu, mata Yelin tiba-tiba terbuka. Lalu semua keraguan-raguan yang ada di matanya telah hilang seketika. Dia kini menatap Zhou Fan dengan tatapan penuh tekad. Yelin seolah menemukan pencerahan, di mana dia bahkan tidak akan ragu lagi untuk bermain trik dan melawan Zhou Fan. Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang dia inginkan, itu adalah menang. WR, hati-hati, anak ini sudah menetapkan hatinya sekarang. Dia akan lebih sulit untuk dibodohi, dan dia akan menunjukkan semua kemampuannya, kata Zhou Fan dengan wajah serius. Zhou Fan bisa merasakan bahwa ini akan menjadi pertarungan yang berat. Dia bahkan belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Dan kini, hati Zhou Fan berubah menjadi gelisah. Lalu dengan gerakan di tangannya, Yelin membentuk segel dan momentum yang ada di tubuhnya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Api emas terbakar dengan hebat di sekitar tubuh Yelin. Seolah-olah api itu ingin meraih langit dan membakar semuanya. Perlahan Zhou Fan melihat ini dan dia pun sampai merasa ngeri. Dia tidak tahu trik apa lagi yang akan Yelin gunakan. Tapi yang jelas, ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Sekarang kedua Supreme pun sangat terkejut dan wajah mereka pun tampak gelisah. Mereka bisa melihat kegilaan dari wajah Yelin dan Yelin tidak menunjukkan apapun selain tekad untuk menang. Dan akhirnya segel di tangan Yelin pun telah selesai, lalu tiba-tiba sosok naga besar muncul di belakang punggung Yelin. Auranya sangat menekan dan bahkan para murid yang ada di sana pun merasa sangat terintimidasi. Apakah ini teknik terlarang dari Soul Burning? Kenapa Yelin sampai melakukan ini untuk menang dari Zhou Fan? Kata Wu Qingqiu dengan penuh keterkejutan. Apakah ini adalah teknik terlarang Soul Burning? Para murid dari sekte Taiking pun tampak terkejut setelah mendengar apa yang Wu Qingqiu katakan. Senior, bukankah Soul Burning adalah teknik terlarang dan hanya boleh digunakan jika kita dalam keadaan paling putus asa? Jika kita sampai menggunakan teknik ini, maka itu akan memberikan kita banyak kerugian. Dan yang terburuk, jelas itu adalah kematian. Meskipun teknik ini bisa meningkatkan puluhan kali kekuatan serang kita, tapi setidaknya sekitar 80% serangan itu juga akan kita terima. Walaupun Yelin memiliki keuntungan besar karena fisik dan juga kultivasinya, tapi tetap saja dia akan rugi besar jika menggunakan teknik ini. Kenapa dia sampai menggunakan teknik ini? Bukankah dia sangat berlebihan? Kamu tidak mengerti sama sekali. Inilah sosok Yelin yang sesungguhnya, kata Wu Qingqiu sambil menggelengkan kepala. Lalu dia berkata lagi, jangan lupa, ini tidak ada bedanya dengan apa yang Yelin lakukan saat turnamen di area murid luar. Perlahan mata para murid menjadi gelap dan mereka bisa mengingat akan kejadian brutal pada saat itu. Lalu salah seorang murid berkata di sana, "Ya, aku memang belum pernah melihat orang lain yang memiliki kegilaan seperti Yelin. Dia bahkan membantai semua musuh yang berani berdiri di depannya. Itu sungguh mengerikan. Hingga akhirnya banyak murid yang memilih untuk mundur dan tidak berani menantangnya. Yelin menjadi nomor 1 pada seleksi itu, tapi para tetua tidak menginginkannya.
Mereka merasa bahwa Yelin ini terlalu gila, sampai pada akhirnya Yelin dikirim ke tempat rahasia surga dan bumi yang ada di dalam sekte. Dikatakan bahwa di sana adalah tempat untuk menyimpan banyak harta karun spiritual, namun sangat berbahaya. Bahkan para elit pun akan sangat kesulitan untuk pergi ke tempat itu. Tapi setelah 49 hari, ternyata Yelin kembali dan menjadi jenius yang tiada taranya. Lalu salah seorang murid di sana tiba-tiba menyahut, "Kamu tidak tahu, saat itu aku melihat Yelin pergi ke tempat itu, dan kupikir dia akan mati. Tapi saat aku mencari jasadnya di sekitaran sana, aku tidak menemukan apapun." Benar, setelah 49 hari dan dia kembali, dia sudah menjadi sosok yang sangat kuat. Aku yakin dia pasti memiliki rahasia di tempat itu. Mendengar itu, Wu Qingqiu hanya bisa menghela nafas untuk sementara waktu. Dan dia kemudian berkata, "Sekarang aku bisa mengerti bahwa tempat itu adalah tempat di mana Yelin mendapatkan pencerahannya. Dan sekarang dia pasti telah mengingat apa yang terjadi di sana. Dan saat ini dia sampai memutuskan untuk menggunakan Soul Burning. Itu semua aku yakin karena Yelin sangat menghargai Zuo Fan sebagai lawan hidup dan matinya." Semua orang mendengarkan Wu Qingqiu, lalu kemudian mengangguk dan menyetujui apa yang dia katakan. Mereka juga sadar bahwa ini adalah kali pertama ada orang yang bisa memaksa Yelin sampai titik ini. Ini Zuo Fan menatap Yelin dan dia tahu bahwa ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Bahkan meski Zuo Fan mengakui kekalahannya pun, itu tidak akan cukup untuk menghentikan Yelin. Ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Karena itu, wajah Zuo Fan sekarang menjadi serius dan kemudian dia berkata pada GWR, "GWR, apapun yang terjadi, mulai sekarang kamu harus selalu bersembunyi di belakangku. Aku punya cara untuk menghadapinya." Ini para murid dari Sekte Taiking dan juga Sekte Moche telah menjaga jarak hingga 10 km. Mereka tahu ini akan sangat berbahaya jika mereka tetap ada di sana. Bahkan setelah sejauh ini pun, mereka masih bisa merasakan api milik Yelin yang bersinar seperti matahari. Itu benar-benar terasa sangat panas, bahkan tumbuhan yang ada di sana pun segera layu dan mengering. Kedua Supreme kini terus-menerus dibuat terkejut. Kekuatan Yelin sungguh tidak terduga dan mereka khawatir kalau Zuo Fan tidak akan lagi bisa menghentikan Yelin. Jika itu sampai terjadi, maka mereka berdua harus bersiap untuk mengambil tindakan sebelum nantinya terlambat. Tangan Cucu kini tampak mengepalkan tangannya dan berdoa. Dia benar-benar merasa khawatir pada kondisi Zuo Fan sekarang. Dan sekarang Zuo Fan bisa merasakan bahwa tubuhnya seperti dipanggang hidup-hidup. Tapi dia tidak bisa mengeluh. Aura hitam segera keluar dari sekitar tubuhnya dan mulai melindunginya dari panas yang dikeluarkan oleh Yelin. Zuo Fan menggunakan jiwa naga hitam miliknya untuk menyerap panas yang ada di sekitar dan kemudian menyesuaikan suhunya sehingga Zuo Fan dapat beradaptasi dengan baik. Itu juga berlaku untuk GWR. Zuo Fan kemudian berbalik dan dia melihat GWR. "GWR, dengarkan aku. Aku memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan ini dan memenangkannya. Pertandingan ini akan segera berakhir, jadi maukah kamu membantuku sebentar? Bawa aku dengan seluruh kecepatanmu ke tempat anak itu, lalu setelahnya kamu harus segera pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Aku akan mengurus sisanya. Apakah kamu bisa mengerti?" "Tentu ayah," jawab GWR dengan tegas. GWR menatap Zuo Fan dalam-dalam lalu dia mengangguk. Tapi ada sorot keraguan-raguan di mata GWR saat ini. Hanya saja Zuo Fan tidak menyadarinya. Itu karena Zuo Fan sekarang terlalu fokus pada Yelin. Zuo Fan kemudian berkata dalam hatinya, ini adalah langkah terakhir anak ini. Menang dan kalah akan diputuskan di sini. Karena itu aku harus bisa bertahan. Jika tidak, tangan Zuo Fan segera membentuk segel di tangannya. Dia akan menggunakan semua pengalaman hidupnya untuk menahan serangan dari Yelin. Bahkan, jika itu harus mengorbankan jiwa naga surgawi miliknya pun, dia akan melakukannya. Mata Zuo Fan memadat dan dia bisa melihat Yelin terengah-engah saat ini. Dia tahu bahwa teknik Soul Burning itu benar-benar menguras stamina dan juga kekuatan jiwa.
Tapi Yelin masih terlihat sangat haus akan kemenangan. Akulah yang akan memenangkan pertandingan ini dan menjadi penerus binatang suci nomor 1. Zofan, majulah dengan binatang kesayanganmu itu. Akan kuhabisi kalian berdua, teriak Yelin. Auman naga kini terdengar di seluruh langit sampai langit seperti bergetar karenanya. Api emas di sekitar Yelin langsung melahap apapun yang ada di sekitarnya. Rumput, pohon, angin, bahkan bebatuan pun sampai lenyap dibuatnya. Zofan merasa ngeri. Bahkan kedua Supreme pun bisa merasakan tekanan ini. Ini adalah kekuatan yang sangat murni dan sangat kuat. Api ini bahkan bisa menghapuskan apa saja yang dia sentuh dalam sekejap. Itu sungguh mengerikan. Dan King Sen yang semula berniat untuk menyusup ke dalam tambang batu roh suci pun, dia kembali menyipitkan dahinya dan melihat kejadian ini. Dia bahkan terpikirkan untuk bergerak dan menyelamatkan Zofan kali ini. Tapi jika dia melakukannya, maka dia juga akan berada dalam masalah. Ini dan King Sen mulai ragu-ragu. Kedua Supreme kini sudah bersiap untuk menghentikan pertarungan ini. Tapi di sisi lain, mereka juga agak enggan untuk bergerak. Itu semua karena mereka ingin tahu apakah Zofan. Itu semua karena mereka merasa ingin tahu akan apa yang Zofan lakukan berikutnya dan bagaimana cara Zofan untuk menghadapi masalah ini. WR, ayo, teriak Zofan. Baiklah ayah, jawab WR yang kemudian membawa Zofan dengan kecepatan tingginya. Sayap WR seperti dilapisi petir ungu dan membuat gerakannya menjadi sangat cepat. WR bergerak dengan cepat dan apapun yang dia lalui hancur berkeping-keping. Dan Zofan pun berteriak. Bentuk ketiga, Auman naga hantu. Jiwa naga Zofan kembali berubah menjadi jiwa Raja Naga Biru. Naga Biru membuka mulutnya dan meraung dengan suara keras. Ini kombinasi dari api biru dan juga petir ungu menyatu dalam serangan ini. Menyaksikan ini para penonton segera menjadi tegang dan bahkan mereka sampai lupa untuk bernafas. Sedangkan Yangsa kini tampak sangat pucat dan ketakutan. Ini adalah rekor baru di mana pertarungan Yelin dan Zofan adalah yang terkuat selama ribuan tahun. Bahkan jika Zofan dan Yelin itu dibandingkan dengan pertandingan dari kedua Supreme di masa lalu, kedua Supreme masih tidak ada apa-apanya lantaran jiwa mereka bahkan saat itu masihlah jiwa naga surgawi biasa. Jadi jelas, pertandingan mereka sangatlah berbeda. Dan sekarang akhirnya ketiga kekuatan ini bergerak maju bersamaan dan menuju satu titik. Zofan melepaskan serangan gabungan dari api biru dan juga petir ungu milik WR. Tapi Yelin melambaikan tangannya dan menghancurkan serangan itu hingga tidak bersisa. Ini menunjukkan betapa kuatnya api emas milik Yelin. Gerakan Yelin sungguh melebihi perkiraan dari Zofan. Sekarang, kemungkinan terburuknya pun harus siap ia hadapi. Zofan kemudian berteriak, tahap kelima, mata Dewa Kongming, penghalang ruang. Lingkaran emas muncul di pupil kanan mata Zofan. Lalu segera setelah itu sebuah penghalang transparan terbentuk seperti sebuah bola dengan jarak kurang lebih 100 meter dari Zofan muncul. Ini adalah kemunculan perdana dari tahap kelima mata Dewa Kongming yang Zofan dapatkan ketika berlatih kultivasi 3 hari lalu. Dia memang sengaja menyimpan ini untuk kondisi yang tidak terduga seperti sekarang, di mana kemampuan ini dapat membentuk penghalang ruang dan memblokir serangan dari musuh. Tapi ini juga adalah kali pertama Zofan menggunakannya, dan dia tidak tahu apakah ini bisa menahan api emas milik Yelin atau tidak. Zofan memang merasa sedikit khawatir dan hanya bisa gambling dalam hal ini. Dan saat mereka sudah dekat, api emas Yelin membentur penghalang dan sama sekali tidak bergerak masuk. Zofan segera berteriak, apakah itu berhasil? Kedua Supreme pun tercengang tapi segera mengangguk. Mereka mengakui kemampuan dari Zofan. Bahkan dalam keadaan genting seperti ini, Zofan bahkan masih bisa memiliki cara untuk menyelesaikannya.
Karena itu, bahkan Black Supreme spontan memuji. Anak ini selalu memiliki kartu di balik lengan bajunya. Dia tidak pernah kehabisan akal dan senjata. Tapi saat semua orang mulai bersorak, tiba-tiba suara retakan terdengar di telinga semua orang. Dan itu adalah penghalang ruang yang kini rupanya tidak bisa menahan serangan dari Yelin. Sofan pun bahkan terkena efek sampingnya. Mata kanannya terasa sangat panas seperti terbakar oleh api. Dia terus menahannya, dan darah mulai mengalir keluar dari pelupuk mata Sofan. Bayangin aja kayak Sasuke pas ngebangkitin Mangekyou Sharingan. Nah itu matanya juga berdarah. Dan sekali lagi benturan terjadi di luar penghalang, lalu suara pecah terdengar di telinga semua orang. Rupanya, bahkan tahap 5 mata Dewa Kongming pun tidak bisa menahan serangan ini. Tapi senyuman muncul di wajah Sofan. Dia memang sejak awal tidak berharap banyak dan hanya butuh sedikit untuk mengulur waktu. Setelah itu, Sofan pun menggunakan tahap 4 mata Dewa Kongming, Domain Absolute. Segera domain terbentuk sejauh 100 meter di sekitar Sofan. Tapi, api emas bergegas masuk ke dalam domain seolah tidak terpengaruh apapun. Melihat ini Sofan terkejut dan tidak percaya bahwa kekuatan domain absolute miliknya bahkan tidak mempengaruhi kekuatan api emas milik Yelin sama sekali. Dan sekarang Sofan tidak tahu bagaimana cara untuk memadamkan api ini. Dan jika ini diteruskan, maka dia hanya akan terbakar hidup-hidup. Sofan terdiam dan untuk sesaat wajahnya tampak masam. Sial, seperti yang sudah kuduga. Seharusnya aku menggunakan trik itu untuk menghentikan anak ini. Sekarang jika aku ingin menggunakannya pun itu sudah terlambat. Sepertinya aku sudah menjadi semakin lembek karena terlalu mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Gumam Sofan. Dia kini merasakan sedikit penyesalan karena dia takut menggunakan teknik yang ia dapatkan 3 hari lalu saat berkultivasi. Dia tahu bahwa teknik itu terlalu kuat dan dia tidak akan bisa mengendalikannya. Jadi dia enggan untuk menggunakan teknik ini karena bisa saja dia juga membunuh Yelin tanpa sengaja. Selain itu rebound kekuatan yang harus dia tanggung pun tidaklah sederhana. Dia pasti akan terluka parah jika sampai menggunakan teknik itu. Sekarang Sofan hanya bisa melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia segera memanggil kembali jiwa naga birunya untuk membungkus seluruh tubuhnya dan mengurangi dampak dari serangan Yelin. Lagi pula, ini adalah jiwa naga dari api biru King Tian, di mana dia bisa mengurangi dampak dari api emas, seharusnya. Tapi Sofan juga sadar bahwa serangan Yelin ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan dia harus menahan beberapa kekuatan dari serangan ini jika memang ingin selamat. Tapi untuk situasi saat ini sepertinya itu akan sangat mustahil. Sofan mulai berpikir bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menyesali semua keraguan-raguannya sendiri. Dan Yelin kini tampak menyeringai lalu berkata, "Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Sekarang dengan seranganku ini, aku akan membakar jiwa nagamu dan kau akan mati setelahnya. Jadi selamat tinggal, musuh alamiku." Serangan Yelin yang berbentuk seperti pilar api emas akhirnya membentur jiwa naga biru milik Sofan. Jiwa naga terus merasa kesakitan karena tidak bisa menahan semua serangan ini. Sofan pun bisa merasakan kalau otaknya seperti ditusuk oleh ribuan pisau di saat yang bersamaan. Itu sungguh-sungguh menyakitkan. Sayang sekali, andai aku tidak ragu dan menggunakan teknik itu, ini tidak akan terjadi, kata Sofan perlahan. Jujur di sini Sofan jadi sangat menyebalkan. Dia seolah-olah hanya bisa menyalahkan keadaan. Ini kayak Sofan sedang menunjukkan sisi terlemahnya dan seolah-olah dia itu sudah menyerah. Menyedihkan. Sudah berakhir. Jiwa naga biru kini terbakar dan sebagian besar tubuhnya bahkan sudah mulai menghilang. Dan Sofan hanya bisa menggertakkan giginya. Melihat Sofan yang sudah pasrah, cucu pun mengepalkan tangannya dengan erat dan air mata mengalir keluar begitu saja. Dia tidak menyangka bahwa Sofan akan benar-benar menyerah pada takdir.
Sedangkan di sisi lain Xuan Xiaoyu justru tertawa kegirangan saat melihat Zhou Fan seperti ini. Lalu di sisi lain, kedua Supreme sudah bersiap untuk melangkah dan pergi menyelamatkan Zhou-Fan. Tapi tiba-tiba, suara burung berteriak terdengar di telinga semua orang dan petir ungu menyambar-nyambar. Burung itu melesat langsung ke pusat serangan dari Ye Lin. WR mengepakkan sayapnya dan membuat petir ungu yang besar. Itu sama seperti Ye Lin. Serangan WR terbentuk seperti pilar dan membentur serangan dari Ye Lin. "Tunggu WR, apa yang kau lakukan?" teriak Zhou-Fan. Tapi Zhou-Fan tidak bisa bergegas ke depan untuk membantu WR karena itu pasti sudah terlambat. Serangan WR memang bisa menahan serangan Ye Lin untuk sesaat. Tapi setelahnya, serangan WR mulai terdorong dan akhirnya ledakan pun terjadi. Rebound dari serangan itu belum hilang dan bergegas ke arah WR. WR mencoba untuk menahannya dengan menggunakan kekuatan petir ungu. Tapi itu tidak ada artinya. Rebound segera menghantam tubuh WR dan seluruh bulunya langsung berubah menjadi abu karena terbakar. WR benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan Zhou-Fan. Lalu akhirnya, WR sudah tidak kuat lagi. Dia jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya kini terbakar dan terlihat menghitam karena gosong. Tubuh Zhou-Fan bergetar ketika melihat hal itu. Matanya terbuka lebar dan Zhou-Fan perlahan berjalan ke arah WR dengan tertatih-tatih. Zhou-Fan memperhatikan WR, dan saat ini WR masih terlihat terengah-engah. Dia belum mati meski kondisinya terlihat sangat buruk. Dan di sini cucu benar-benar menangis. Dia sangat sedih, tapi dia berkata, "Makasih, terima kasih." Cucu sangat berterima kasih pada WR karena telah rela menolong Zhou-Fan. Andai saja cucu ada di sana, mungkin cuculah yang akan berada di posisi WR. "Gila, binatang roh itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi tuannya," kata Wen Tao dengan mata penuh kekaguman. Tapi Tiansang berkata dengan wajah serius, "Binatang itu bukanlah peliharaan, tapi Zhou-Fan sudah membesarkannya seperti putrinya sendiri." "Oh, pantas saja binatang itu begitu setia," jawab Wen Tao. Tapi Tiansang menghela nafas dan menggelengkan kepala. "Saudara Wen, kamu tidak mengerti apa yang ku maksud sebelumnya. Zhou-Fan membesarkan binatang roh ini seperti putrinya sendiri. Kenapa kamu bisa menebak apa yang akan terjadi berikutnya? Anaknya saat ini telah diajar sampai seperti itu. Apa kau pikir Zhou-Fan akan diam saja? Setelah melihat semua ini, aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Sama seperti waktu itu, Zhou-Fan benar-benar marah dan dia sangat menakutkan. Bahkan terakhir kali dia marah lawannya dimakan hidup-hidup. Sampai sekarang aku bahkan belum bisa melupakan kejadian itu. Itu kan kejadian di masa lalu. Dengan kekuatan Zhou-Fan sekarang wajar saja kalau dia bisa melakukan itu. Tapi di hadapan Ye Lin, apa kau tidak bisa melihat kekuatannya? Zhou-Fan bahkan tidak bisa menyentuh Ye Lin, kata Wen Tao. Sayangnya kamu salah lagi satu hal. Pada waktu itu Zhou-Fan juga tidak lebih unggul dari lawannya. Tidak ada yang berbeda darinya dengan hari ini. Tapi Zhou-Fan bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Selama ini ketika dia ingin membunuh seseorang, maka orang itu pasti akan mati. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbedaan kekuatan mereka, jawab Tiansang. Dan mendengar itu wajah Wen Tao berubah menjadi serius. Zhou-Fan kini melihat putrinya yang membungkuk dan menyentuh tubuh dari GWR yang kini terbakar oleh api emas. Dia tahu bahwa saat ini GWR masih hidup. Jadi dia kemudian mengeluarkan pil lalu memasukkannya ke dalam mulut GWR. Kemudian Zhou-Fan perlahan tertawa kecil. Dia merasa sedikit lega karena GWR masih hidup. Zhou-Fan terlihat sangat tenang. Tapi siapapun pasti bisa merasakan bahwa aura membunuh Zhou-Fan
terlihat merembes keluar dan itu sangat menakutkan. Para penonton pun sampai merinding ketika melihat Sofan di layar. Sedangkan Yelin, dia tidak menyadari kesalahannya dan dia kemudian berkata, "Sofan, beruntung karena binatang rohmu menghentikan seranganku. Jika tidak kau pasti sudah mati. Sekarang kamu sendiri dan sekarang adalah giliranmu." Setelah mengatakan itu, Yelin kembali membentuk segel di tangannya dan melanjutkan teknik soul burning miliknya. Melihat hal ini, Wu Qingqiu segera berteriak, "Junior, tunggu! Sofan sudah tidak memiliki binatang roh lagi. Kamu tidak perlu bertanding habis-habisan. Dan kamu tidak perlu menggunakan teknik itu lagi." Namun Yelin mengabaikan ucapan dari Wu Qingqiu. Yelin merasa bahwa ini adalah kehormatan terakhir untuk Sofan. Maka dia akan menghabisi Sofan dengan semua kekuatannya. Inilah cara dari binatang suci untuk memberikan penghormatan. Tapi sebelum Yelin menyerang, Sofan perlahan berdiri dan dia berkata dengan pelan, "Sepertinya kamu benar-benar ingin menyelesaikan semua ini sekarang. Baiklah. Mari lakukan sesuai dengan keinginanmu." Mendengar itu semua penonton terkejut, bahkan Black Supreme pun sampai mengerutkan keningnya. Tunggu, ini bukan lagi pertandingan untuk mencari kemenangan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apa ini? Dendam macam apa sebenarnya yang lahir di antara mereka berdua? Black Supreme pun menghela nafas dan berkata, "Terlepas dari dendam apa yang mereka miliki, jika pertandingan ini dilanjutkan, maka bisa dipastikan bahwa salah satu di antara mereka pasti akan mengalami cedera parah atau bahkan mati." "Juri, berapa lama lagi waktu yang tersisa?" tanya Black Supreme. "Lapor, masih ada 15 menit waktu yang tersisa," kata juri yang kini juga tampak khawatir. Mendengar itu, White Supreme menghela nafas dan dia berkata, "Masih ada 15 menit dan itu cukup untuk satu gerakan dari mereka. Tapi aku sungguh berharap mereka berdua bisa tetap baik-baik saja." Ini orang-orang semakin khawatir, bahkan Cucu mulai ragu apakah Sofan masih punya cukup kekuatan untuk menahan serangan dari Yelin. Lalu Yang Sa pun, yang biasanya sangat berapi-api dan berambisi, kali ini dia tampak khawatir, bahkan dia sampai berkata kalau lebih baik Sofan itu mundur saja dan tidak perlu melanjutkan pertandingan ini. Sayang nyawa, katanya. Lalu di sisi lain, Yuemi kini tampak melihat wajah dari Yanmo. Dia kemudian berkata, "Saudaraku, apa kau bersimpati dengan sainganmu? Atau kau justru berharap dia akan dibakar hidup-hidup oleh Yelin?" Orang kuat tidak perlu diberi simpati. Yang ku tahu adalah salah satu dari dua orang ini pasti akan menjadi jenius pertama di benua ini. Dan dia yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Tidak lebih dari itu. Yumei melihat Yanmo. Meski reaksi dari Yanmo mengatakan semua itu, tapi dia bisa melihat perasaan dari Yanmo. Dia bisa menilai bahwa hubungan persahabatan Yanmo dan Sofan telah tumbuh setelah pertarungan mereka. Yanmo menghormati Sofan dan jelas itu membuatnya seperti ini. Di sisi lain, kini Yelin telah menyelesaikan segel di tangannya dan momentum di sekitar tubuhnya menjadi sangat tenang dan kuat. Lalu dia sekali lagi tertawa. "Sofan, aku sudah siap untuk ronde berikutnya." Sofan kini menatap Yelin dengan sangat tenang. Lalu dia perlahan menyeka darah yang ada di sudut mulutnya dan dia berkata, "WR, apa kau tahu bahwa kamu tidak pernah berhutang apapun padaku? Tapi hari ini kau melangkah terlalu jauh dan membuatku berhutang terlalu banyak padamu. Kau mempertaruhkan hidupmu hanya untuk menyelamatkanku. Jika seperti ini, aku benar-benar merasa seperti ayah yang tidak berguna. Kalau begitu, sekarang aku tidak akan ragu lagi. Aku punya cukup alasan untuk menggunakan teknik ini dan aku akan membalaskan dendamu
dan membunuh anak ini. Terima kasih untukmu karena kamu memberiku kesempatan dan membayar penyesalanku sebelumnya karena tidak menggunakan teknik ini. Zofan segera membentuk segel di tangannya. Lalu naga api biru perlahan menghilang dan kembali ke wujud naga surgawi dalam bentuk primitif. Ini adalah tindakan yang konyol di mata semua orang. Karena itu jelas tidak akan cukup untuk melawan Yelin. Orang lain mulai berpikir apakah mungkin Zofan telah menyerah kali ini. Tapi sayangnya tidak begitu. Zofan menutup matanya dan kemudian api biru perlahan muncul di dahi naga surgawi. Setelah itu disusul oleh petir ungu, cahaya kemerahan, dan yang keempat adalah energi hitam. Keempatnya pun menyatu dan membentuk lingkaran dengan keempat warna di atas dahi naga surgawi milik Zofan. Melihat hal ini, Yelin terkejut dan tampak tidak percaya. Zofan bisa melihat ekspresi dari Yelin dan kemudian dia berkata, "Kamu pasti sudah bisa menebaknya. Ini adalah teknik penggabungan dari keempat jiwa nagaku. Memang sebelumnya aku tidak menyatukannya, bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Dan sekarang, karena kamu telah melangkah terlalu jauh, sekarang aku jadi punya cukup alasan untuk melakukan ini. Meski aku juga akan membahayakan diriku sendiri, tapi akan kupastikan bahwa kau akan mati hari ini." Mendengar itu wajah Yelin menjadi gelap. Dia bisa merasakan kekuatan energi gabungan Zofan. Itu memang sungguh terasa sangat kuat dan setidaknya setara dengan kemampuannya sekarang saat menggunakan Soul Burning. Tapi jika memang hanya itu, maka itu tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Jadi Yelin berkata, "Zofan, kamu memang brilian. Kamu juga seharusnya tahu bahwa setiap binatang suci memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi bagaimana bisa kamu bermimpi untuk menyatukannya?" Tapi Zofan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yelin, kamu tidak akan mengerti kultivasi milikku. Aku telah berjalan di jalur ini dan bisa menyatukan semuanya. Dan selain itu, yang tidak kau ketahui adalah para binatang suci di masa lalu menyatukan kekuatannya untuk keluar dari zaman kekacauan. Akan kubuktikan itu. Jika perkataanku salah, maka aku pasti akan mati karena gagal menggabungkan energi ini. Tapi jika aku benar, maka kau yang akan mati. Bukankah itu terdengar bagus? Dan satu lagi, aku tahu bahwa dengan keempat elemenku sekarang masih tidak akan cukup untuk mengalahkanmu. Jadi bagaimana jika aku tambahkan satu elemen lagi?" Zofan membentuk segel dan nyala api emas muncul di antara keempat energi yang sudah ada sebelumnya. Mata Yelin memadat. "Tunggu, apa ini? Bagaimana mungkin kau memiliki api emas?" Zofan pun tertawa. "Jangan panik. Aku hanya mencuri api emasmu dengan naga hitam milikku. Sekarang, aku pun jadi memiliki elemen api emas sama denganmu. Dan sekarang, perpaduan kekuatanku benar-benar sempurna dan aku akan melahirkan sesuatu yang baru." Dan setelahnya, kelima energi itu perlahan menjadi satu dan semuanya menjadi hitam. Lalu kilatan petir menyambar-nyambar dan mengerikan. Yelin tidak bisa membiarkan Zofan menyelesaikan penggabungannya ini. Dia kemudian melepaskan serangan api emas miliknya ke arah Zofan. Serangan itu seperti pilar yang sangat besar. Ya kalau bingung bayanginnya, pilar itu kayak Kamehameha-nya Goku gitu aja lah ya. Dan sekarang api emas bergerak lurus ke arah Zofan. Dan dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Lalu tiba-tiba, saat api itu semakin dekat dengan Zofan, api itu seolah melebur dan tersedot oleh kekuatan penggabungan Zofan. Serangan Yelin bahkan tidak bisa menyentuh Zofan saat ini. Dan penggabungan masih terus berjalan. Penggabungan itu memang tidaklah mudah, apalagi kekuatan Zofan yang masih belum mencukupi. Karena itu Zofan pun merasa begitu tertekan, bahkan sampai dia beberapa kali muntah darah. Tapi penggabungan terus berlanjut dan jiwa naga Zofan pun perlahan melebur ke dalam 5 energi itu.
yang mana semua itu kemudian berubah menjadi petir hitam yang mengamuk ke segala arah. Zofan menyeringai dan dia berkata, "Sesuai dugaanku, bahkan perubahan ini jauh lebih kuat daripada warisan murni pemberian binatang suci." Yelin merasakan tekanan energi itu dan wajahnya terlihat sangat terkejut. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, Yelin mundur tanpa dia sadari. Bahkan bayangan naga dari api emas Yelin pun sampai tertekan seolah dia bisa hilang kapanpun. Serangan Yelin masih belum berhenti, dan saat terkena kilatan petir hitam yang ukurannya tidak lebih dari telapak tangan, itu langsung hancur seketika. Yelin tidak habis pikir, bagaimana ini bisa terjadi? Ini api emas surgawi benar-benar ditekan oleh petir hitam sampai tidak bisa mendekati Zofan sama sekali. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu dan kini telah lahir. Zofan telah menggabungkan 5 elemen kekuatan dan melahirkan elemen baru. Lihat, aura ini persis seperti ketika Steward Zuo pertama kali keluar dari pengasingannya. Tidak. Bahkan kali ini terlihat jauh lebih menakutkan, kata Kuilang dengan badan gemetaran. Dan para murid dari Sekte Moche lainnya pun menganggukkan kepala dan setuju. Mereka juga adalah saksi yang melihat aura Zofan saat itu. Di sisi lain, Wu Qingqiu kini tampak sangat muram. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan dari Zofan kali ini bahkan jauh lebih mengerikan. Dia bahkan bisa merasakan kalau kekuatan Zofan kali ini jauh lebih mengerikan daripada Soul Burning milik Yelin. Bahkan dia sampai bimbang apakah ini masihlah kekuatan dari seorang manusia. Dia bahkan menggertakkan giginya dan berkata, "Ya dewa, 2 orang ini bisa saja menghancurkan seluruh daratan. Aku khawatir jika ini terus berlanjut, tanah rahasia ini akan rata dengan tanah." "Senior, bukankah Anda terlalu berlebihan? Lagi pula Zofan masihlah ahli di ranah visi dewa. Tempat ini adalah milik dari Sekte Shuanglong dan kedua Supreme sedang mengawasinya. Mereka pasti akan menghentikan semua itu sebelum tempat ini hancur," kata salah seorang murid dari Sekte Taiking. Tapi Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Penglihatanmu masih terlalu dangkal dan kau tidak bisa melihatnya. Saat ini, kamu seharusnya bisa mengukur seberapa mengerikannya kekuatan dari api emas milik Yelin. Tapi petir hitam milik Zofan, dia bahkan jauh lebih mengerikan daripada api emas milik Yelin. Jika kedua kekuatan ini beradu, maka mereka tidak akan bisa dihentikan." Dai Wu Qingqiu kini dibasahi oleh keringat dingin. Di sisi lain, gambar di layar arena mulai tampak bergetar seperti film rusak. Kedua penjaga gerbang terus mencoba untuk menstabilkannya dan mencari formasi pengawas lain. Tapi itu tidak berjalan dengan baik sampai pada akhirnya gambar terlihat normal, tapi view-nya sangat jauh. Black Supreme menatap kedua tetua dan berkata, "Ada apa? Kenapa kalian menunjukkan gambar dari jarak jauh?" Keduanya segera membungkuk dan meminta maaf. Lapor kedua Supreme, "Saat ini formasi pengawasan yang ada di dekat kedua anak ini tidak bisa lagi kami operasikan. Formasi terdekat yang dapat kami gunakan saat ini hanya yang berada di jarak 5 km ini. Karena itu gambarnya terlihat sangat jauh." "Hah? Formasi pengawasan di lembah telah rusak? Bagaimana bisa? Semua formasi itu diatur dengan batu roh suci. Bahkan jika ada orang yang ingin menghancurkannya pun itu akan sangat sulit," kata White Supreme. Tangan Black Supreme mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Apa formasi itu hancur karena kekuatan kedua orang ini? Tapi bukankah itu terlalu berlebihan? Mungkinkah energi hitam milik Zofan memberikan tekanan yang besar pada formasi pengawas, bahkan sampai menghancurkan batu roh suci yang adalah inti dari formasi ini?" Tapi jika memang benar seperti itu, maka ini adalah masalah yang serius. Padahal sebelumnya mereka menggunakan api biru dan api emas dan semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang bisa sampai separah ini. Maka ini tidak bisa lagi dibiarkan.
Jika kekuatan petir hitam itu sekuat ini, maka wajar jika Zofan tidak bisa mengendalikannya, kata White Supreme. Dan benar saja, Zofan kembali memuntahkan darah. Dia belum memiliki kapasitas untuk menahan kekuatan ini. Karena itu, dia pun menerima kerusakan padahal hanya untuk mempertahankannya saja. Black Supreme tidak bisa membiarkan ini terlalu lama. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan gerbang pemindahan terbentuk di depan tempat mereka duduk. Black Supreme kemudian masuk dan diikuti oleh White Supreme. Ini Black Supreme dan White Supreme muncul di layar dan semua orang terkejut. Tunggu, kenapa Black Supreme ada di sana? Para penonton mulai bertanya-tanya. Ini kedua Supreme sudah ada di lembah kecil, tapi lokasi mereka cukup jauh dari Zofan dan Yelin sehingga mereka berdua tidak menyadarinya. Sekarang Zofan masih tampak memuntahkan darah, tapi dia masih terus mempertahankan kesadarannya dan mengontrol petir hitam miliknya ini. Lalu setelah itu Zofan perlahan tersenyum. Meski petir ini sangat sulit untuk dikendalikan, tapi sekarang dia punya kesempatan untuk membunuh Yelin. Lalu Zofan berkata, "Selamat tinggal, kelinci kecil." Bentuk ketiga, auman naga hantu. Jiwa naga Zofan mengaum dengan suara yang keras, lalu petir hitam perlahan berubah menjadi bentuk naga kecil. Berwarna hitam tentunya. Ukurannya bahkan hanya sebesar lengan orang dewasa dan panjangnya hanya sekitar 1 meter. Ini adalah bentuk naga paling kecil yang pernah Zofan buat selama dia berada di alam bawah. Tapi, meski begitu kekuatan penghancurnya tidak bisa diremehkan. Yelin tiba-tiba ketakutan dan secara tidak sadar dia kembali mundur 2 langkah. Dia kemudian melepaskan serangannya lagi ke arah Zofan. Tapi ketika naga hitam kecil itu maju, petir langsung menyambar di sekitar tubuhnya dan begitu serangan Yelin mengenainya, serangan itu lenyap seketika. Naga kecil ini terus bergerak ke arah Yelin seperti anak panah yang melesat dengan cepat. Yelin tidak bisa menghindari serangan ini. Dia hanya bisa membentuk segel di tangannya dan berusaha menahan naga ini. Tapi meski dia telah mengarahkan api emas dalam jumlah besar pun, semuanya hancur ketika ditabrak dengan naga hitam kecil milik Zofan. Tubuh Yelin mulai gemetar dan Wu Qingqiu yang melihat ini dari kejauhan pun sampai terlihat suram. Dia yang biasanya melihat Yelin begitu sombong, tapi kali ini dia justru ketakutan seperti ini. Wen Tao tampak kagum ketika melihat adegan ini dan dia pun berkata, "Sekarang aku bisa mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya. Zofan benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau saat dia sedang marah. Aku tidak menyangka bahkan kekuatannya bisa sampai di titik ini." Ya, itulah Zofan. Dia sungguh tidak terduga. Dia selalu punya caranya sendiri untuk menghadapi semua masalahnya. Tidak peduli siapa lawannya, dia selalu bisa menyelesaikannya dengan baik, kata Tian Sang. Dan kini White Supreme melihat itu semua. Dia sangat terkejut lantaran setelah dia sampai di lembah ini, dia bisa merasakan dengan jelas penindasan dari kekuatan petir hitam Zofan. Untungnya, kedua Supreme datang ke lembah ini, karena jika tidak maka semuanya akan terlambat. Ini naga kecil itu semakin dekat ke Yelin dan White Supreme semakin kesal. "Jalan, kemana si jenggot hitam itu? Kenapa dia masih belum bertindak?" White Supreme kini khawatir pada kondisi Yelin. Yelin pun benar-benar putus asa. Dia mengumpulkan kekuatannya dan membentuk dinding pelindung untuk meredam kekuatan dari naga hitam kecil milik Zofan. Tapi semua itu sia-sia. Satu persatu pelindung itu dihancurkan tanpa perlawanan. Yelin dipaksa muntah darah setiap kali perisai itu hancur. Dan semua itu seperti rebound untuknya. Di wajah Yelin tampak suram dan dia tidak bisa menghindar lagi. Dia pun bergumam, "Sudah selesai." Yelin kini tampak pasrah dan menutup matanya. "Junior!" teriak Wu Qingqiu. Dengan kekuatan petir hitam itu, Wu Qingqiu bahkan tidak bisa melakukan apapun. Jadi dia hanya bisa berteriak. White Supreme mengerutkan keningnya dan mengepalkan tangannya.
Dia khawatir kalau Yelin tidak akan tertolong lagi. Zofan kini menyeringai dan dia berkata, "Kau telah berani menyakiti putriku. Jadi jangan harap kau bisa kembali dalam kondisi baik." Cakar naga. Sebuah suara menggema dan raungan naga terdengar di langit. Sosok naga agung muncul dan segera mencengkram naga kecil milik Zofan. Naga kecil segera terhenti di hadapan sang naga besar ini. Dan di sana Black Supreme berdiri dengan penuh keagungan. Dia adalah pemilik dari jiwa naga ini. "Black Supreme, apa artinya ini? Kenapa Anda datang dan mengganggu pertarunganku?" kata Zofan sambil menatap Black Supreme. Tampak jelas Zofan tidak senang kali ini. Black Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, kemenanganmu sudah terlihat, jadi kamu tidak perlu melanjutkan ini." "Hei, aku pikir pertandingan ini hanya akan berakhir jika salah satu mengaku kalah atau dinyatakan tidak bisa bertarung lagi. Jadi untuk apa Anda kesini? Anda adalah petinggi tempat ini dan Andalah yang membuat aturan ini. Bagaimana bisa Anda melanggar itu dengan tangan Anda sendiri? Apa Anda tidak merasa malu dengan semua orang yang menonton ini? Apakah Anda ingin menghancurkan reputasi dari Sekte Swanglong?" kata Zofan dengan dingin. Black Supreme kembali menghela nafas dan hanya bisa tersenyum pahit. "Kamu memang cukup keras kepala. Tapi akhir dari pertandingan ini sudah terlihat. Dan kamu Yelin cepat akui kekalahanmu." Yelin tahu bahwa saat ini Black Supreme berusaha untuk menolongnya. Tapi dia tidak bisa mengatakan apapun saat dia melihat Zofan dan dia hanya terdiam. Melihat itu Black Supreme hanya bisa menghela nafas. Kalian berdua benar-benar keras kepala. Dan setelah mengatakan itu tiba-tiba ledakan terdengar dan cakar naga Black Supreme dihancurkan oleh petir hitam dari naga Zofan tanpa dia sadari. Wajah Black Supreme pun tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kekuatan naga mini Zofan itu memang sungguh mengerikan, bahkan sampai menghancurkan cakar dari jiwa naga milik Black Supreme. Tapi tidak berhenti di situ, karena ada satu sisik naga milik Zofan yang lepas dan melesat ke arah Yelin. Sisik itu kecil dan hanya seukuran beras. Lalu sisik hitam itu melesat dan mengenai tubuh Yelin. Sisik itu meledak dan langsung membuat tubuh Yelin terpental jauh dan dia segera memuntahkan darah. Itu adalah pukulan yang sangat kuat. Darah terus mengalir dari bekas luka yang ditinggalkan oleh serangan Zofan. Dan kini wajah Yelin tampak suram dan dia berkata, "Teknik ini sungguh kuat. Aku tidak bisa menahannya dan aku mengaku kalah." Setelah mengatakan itu, Yelin pun pingsan dan genangan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Melihat hal ini Black Supreme tampak sangat terkejut. Dia bahkan tidak menyangka kalau hanya sisik seukuran beras bisa menimbulkan luka sebesar itu pada Yelin. Dia mulai membayangkan bagaimana jika jiwa naga Zofan itu menghantam sepenuhnya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa Yelin tidak akan selamat. Dan karena itu, pertandingan antara Zofan dan Yelin akhirnya telah selesai. Meski di bagian akhir ini agak mengecewakan sedikit ya. Tapi semoga kalian tetap enjoy mendengarkannya. Ini durasinya lama kali ya. Satu lagi, sorry banget Selasa Ani nggak bisa ngasih bonusan. Jadi memang tadi sengaja Ani selesaikan untuk pertandingan ini. Karena besok Selasa Ani mau istirahat dulu. Ya alasannya seperti yang udah Ani jelasin di awal tadi. Itu juga menjadi alasan kenapa Ani belum berani menjadikan Selasa itu sebagai jadwal tetap. Karena terkadang ada hal yang tidak terduga seperti ini. Jadi see you later di hari Kamis. Thank you. Bye.